Tapi pertanyaan saya, sebagai Menko Investasi, kita bisa berharap banyak nggak dari undang-undang ini, dari Omnibus Law ini, Sangat terhadap banyak Pak. Sangat banyak. Tadi saya diteleponin berbagai teman saya. Ada namanya dari pension fund dari Jepang. Saya tadi ditelepon. Saya juga tadi dapat telepon dari Abu Dhabi. Saya juga dapat telepon dari Washington, dari World Bank. Saya juga dapat telepon mengatakan sukses Pan Indonesia telah membuat satu perubahan yang hebat dan mereka memuji Presiden Joko Widodo. Dari World Bank saya juga dapat telepon mengatakan sukses Pan Indonesia telah membuat satu perubahan yang hebat dan mereka memuji Presiden Joko Widodo. Jancuk jaran kon niku anjen. This is a plan that was agreed to by 179 nations. It's called the Agenda for the 21st Century. It's a totalitarian state being developed right now all over the world. It is the inventory and control plan. Inventory and control of all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all food, all energy, all information, and all human beings in the world. And this is a plan that was agreed to by 179 nations back in 1992. It's a United Nations plan. It's called the Agenda for the 21st Century. And so many of us around the world think that, sustainable development, it just sounds so great. Isn't it about recycling and creative reuse and creating energy and food resources for everyone? And the answer is no, it really is not. It's about moving populations into city centers, concentrated city centers, and clearing them out of the rural areas. All systems have to be brought into harmony in order to control them all. Because when systems don't meet, when they're out of balance or not in sync with one another, they can't be controlled centrally. And the goal of Agenda 21 is one world government and total control from a central unit. Every nation that signed on to Agenda 21 has its local Agenda 21 plan. People in the United States are completely unaware of this. If I go out and talk about this, the United States press attacks me and calls me, which is totally ridiculous. It is but it's not a theory. It's a fact. The three pillars of United Nations Agenda 21 are economy, ecology, and equity, the three E's. And everyone sort of thinks that they know what that means, the idea of social equity. It must mean that, everyone's going to have access to clean water and clean air, and no one's property is going to be used as a dumping ground because they are at a poverty level. But really what social equity is about impoverishing huge portions of the population and bringing down the developed nations. Everything that we're looking at now is destined to collapse our economies. It's a totalitarian state being developed right now all over the world. And what major corporations want in this development is to be able to have full movement of workers without borders or boundaries, to be able to move their goods through without regulations, and to reduce wages. And so this is the goal. So this is what you find with social equity. And of course, economy and ecology is about, these are the three circles: economy, ecology, and social equity. And where they meet in the center is balance. But really that balance is a communitarian balance. So it's not balance of well-being of the people. What it is it's a balance for corporations so that they can exploit and control and have populations in an area, in tightly packed, dense areas, so that they can be surveilled and managed. And this is what that balance looks like as far as the development of a totalitarian state is.
The mainstream media is owned by 5 major corporations, and you're not going to get this information from the mainstream press. So you need to be your own press. You need to educate yourself. You need to get out there and educate your neighbors, your community, your real community. You need to help your children understand that they're being indoctrinated from pre-kindergarten to postgraduate school. All of us have a responsibility to ourselves and to others. This is true community, to work for personal freedom. And always remember that even though we work as a group, if we do work as a group, we're all individuals in those groups, and we answer only to ourselves. And this is essential. It's essential as free human beings. This is what we are. We are free, and we need to continue to be free. And I do believe that we will win, but we have to become aware that there is a fight, and then make our friends and our neighbors and our community aware as well, and work together. Selanjutnya Bang Merah bisa menjelaskan? Pilkada 2020 vaksin Terima kasih. Mohon maaf ini saya lagi di jalan, jadi mungkin suara saya kurang begitu jelas ya. Iya, Bang. Lagi di jalan dan saya minta maaf mungkin nanti nggak bisa maksimal untuk merespon beberapa tanggapan, pertanyaan dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan cepat laporan ini. Ya, ini laporan yang barusan dikeluarkan oleh Koalisi Bersihkan Indonesia mengenai Pilkada 2020 ya. Ya, kami berharap ini bisa menjadi bahan bacaan tanding, menjamin keamanan dan kenyamanan dari operasi bisnisnya di daerah. Ya, jadi kami melihatnya seperti itu. Ya, kami kemudian mencoba membedah 270 wilayah pilkada ini di daerah-daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan sumber daya alam. Jadi setelah kita petakan, ada 5.000 lebih ya, 5.599 izin pertambangan di 270 wilayah ini. Itu artinya ada peluang bagi praktek ijon politik atau pembiayaan politik dari sumber daya alam yang mengalir ke para kandidat ini. Karena cara tercepat untuk mendapatkan uang kontan, salah satunya adalah dengan mengobrol perizinan, termasuk perizinan pendukung dari sektor sumber daya alam. Yang kedua juga tidak hanya izin-izin tambang yang ada di sana, tapi juga izin-izin investasi yang lainnya seperti panas bumi ya, pertambangan panas bumi, lalu juga minyak bumi dan gas alam. Ya. Ini bisa dibaca lebih lanjut di dalam laporan yang nantinya saya share linknya ke teman-teman. Bukan cuma itu, 270 pilkada serentak ini juga akan ada wilayah-wilayah yang berkaitan dengan 196 proyek strategis nasional, ya, atau 90% dari total 201 proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Perpres 109 tahun 2020. Jadi sebenarnya kami juga menganggap bahwa pilkada serentak ini adalah jalan untuk memilih operator omnibus law. Kenapa? Karena sebagian besar kewenangan pemerintah daerah dan kepala daerah kan juga sudah dilucuti ya, lewat Undang-Undang Minerba dan lewat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Mayoritas kewenangan strategisnya sudah dilucuti ya, kewenangan tentang penataan ruang, kewenangan tentang AMDAL ya, kewenangan lainnya soal royalti, semuanya udah tarik ke pusat gitu. Jadi sebenarnya relevansinya apa memilih di pemilihan kepala daerah ini yang sebenarnya berkepentingan dalam pilkada ini ya tentu saja pemerintah pusat, terutama oligarki di nasional. Dari mana mereka masuknya? Pertama dari ongkos mahal pilkada, tadi sudah disinggung juga oleh kawan dari Perludem ya. Jadi ongkos mahal pilkada ini menjadi pintu masuk ijon politik. Untuk menjadi seorang bupati, untuk menjadi seorang wali kota, menurut kajiannya KPK itu membutuhkan duit 20 sampai 30 miliar. Untuk menjadi gubernur bisa sampai
60 sampai 100 miliar. Itu menurut KPK kajiannya. Sementara laporan harta kekayaan mereka, para kandidat ini hanya berkisar 6 sampai 7 miliar. Jadi ada gap. Kekayaannya hanya 6 sampai 7 miliar, tapi kebutuhannya bisa sampai 20, 30, bahkan 60 miliar, bahkan 100 miliar. Nah, gap inilah yang menjadi ruang kosong sehingga mudah disusupi oleh kepentingan pemberi ijon atau orang yang menjadi sponsor di balik setiap pilkada gitu. Nah, yang berbahaya kalau sponsor-sponsor ini datang dari perusahaan-perusahaan lingkungan, perusahaan-perusahaan atau korporasi yang selama ini meningkatkan penderitaan masyarakat dan menciptakan krisis di berbagai daerah gitu. Nah, ini yang tidak diatur di dalam sebenarnya pendanaan pilkada ya. Kalau kita cek, tidak ada upaya melakukan blacklist terhadap badan usaha yang menyumbang calon kepala daerah seandainya badan usaha itu terlibat dalam praktek kejahatan korupsi maupun kejahatan lingkungan. Itu nggak diatur. Yang ada hanya sampai level transparansi aja bahwa memang ada ada laporan penggunaan dana kampanye. Nah, itu selalu ada, tapi apakah perusahaan-perusahaan atau badan usaha, karena kan sumbangan itu bisa perseorangan atau individu, bisa juga badan usaha swasta gitu. Nah, itu tidak ditelusuri lebih lanjut. Modus dari ijon politik ini misalnya ketika dia berkuasa adalah misalnya memberikan izin, kemudahan tender, penyalahgunaan kewenangan, termasuk pembiaran pelanggaran. Menggunakan produk kebijakan misalnya lewat izin pinjam pakai kawasan hutan. Dalam kasus pertambangan di Banyuwangi misalnya adalah penurunan status kawasan hutan. Jadi kawasan hutan yang sebelumnya lindung diturunkan menjadi hutan produksi sehingga tambang emas tumpang empi itu bisa beroperasi di sana misalnya. Kemudian bagi-bagi konsesi, saling dukung, kedekatan penguasa dan pengusaha, dinasti politik ini yang paling banyak ya saat ini ya. Dinasti politik paling banyak maju, bahkan pemimpin negeri ini seperti presiden juga mempraktekkan dinasti politik. Memberikan jaminan politik dan menggunakan investasi. Jadi itu modus-modusnya bisa dibaca lebih lanjut. Nah, parahnya lagi pilkada ini diselenggarakan dalam situasi pandemi coronavirus gitu ya. Melanjutkan hal yang sama ketika undang-undang Minerba disahkan atau undang-undang Omnibus Law disahkan di masa pandemi coronavirus gitu. Jadi kita melihat bahwa sekarang ini sudah banyak protes sebenarnya agar pilkada itu ditunda ya. Ada gugatan dari warga Solo ke Mahkamah Konstitusi, ada gugatan dari beberapa tokoh seperti mantan Ketua KPK Busro Muqaddas lewat Pengadilan Tun ya, lalu ada juga rekomendasi dari Nahdlatul Ulama tadi disinggung oleh Gus Roy, dan sikapnya Muhammadiyah, bahkan MUI juga menolak gitu ya. Tapi ternyata pilkada tetap dilanjutkan dengan alasan kami mau memastikan hak konstitusi warga tidak hilang. Loh, bagaimana dengan hak keselamatan warga? Bukankah itu juga hak konstitusi? Nah, jadi itu yang terjadi. Bahkan saat ini tentu saja biaya atau anggaran dari penyelenggaraan pilkada serentak ini juga ikut membengkak atau meningkat ya. Akibat kebutuhan protokol kesehatan kan. Jadi perlu penyediaan bilik khusus, pengadaan alat pelindung kesehatan dan seterusnya. Dengan biaya yang begitu besar, yang kita sayangkan pesan-pesan kampanyenya juga nggak muncul gitu kan. Kita lihat aja seluruh pesan kampanye di setiap pilkada itu seragam, ya sifatnya seragam dan juga general. Ya misalnya dia akan memajukan pendidikan dengan mendorong infrastruktur pendidikan, memajukan kesehatan dengan mendorong fasilitas kesehatan. Tidak ada yang spesifik, apalagi yang bicara soal krisis. Tidak ada satupun kandidat yang bicara misalnya bagaimana mengatasi persoalan pertambangan, mengatasi persoalan krisis perampasan tanah misalnya yang dihadapi oleh para petani di Pegunungan Kendeng misalnya dan seterusnya. Itu nggak jadi materi kampanye, tidak jadi pesan kampanye. Jadi sekarang kita sebenarnya merayakan pestanya siapa, itu yang jadi soal juga. Nah, selain itu seperti saya sampaikan tadi, kewenangan pada daerah itu juga sudah dilucuti kok gitu ya. Kewenangan pemerintah untuk melakukan penataan ruang pemerintah daerah itu juga sebagian sudah ditarik ke pusat.
kewenangan untuk mengendalikan dampak investasi dan lingkungan hidup, misalnya soal lembaga uji kelayakan AMDAL itu sudah diatur oleh pusat, sehingga fungsi-fungsi pemerintah daerah untuk melindungi warganya udah nggak ada, udah ditarik semua oleh pemerintah pusat. Lalu untuk apa kita memilih satu kepala daerah yang nggak bakal melindungi kita gitu loh? Fungsinya udah hilang. Itu artinya kita sedang memilih sebenarnya wakil dari Omnibus Law gitu, wakil operator dari Omnibus Law. Selain itu juga pilkada ini, tadi saya singgung di awal, akan menciptakan kerusakan luar biasa karena dia tidak bisa dilepaskan dari partai-partai politik di daerah yang terhubung dengan partai-partai politik di Jakarta kan, di nasional. Dan mereka inilah pengusung Omnibus Law. Di dalam Omnibus Law ada satu bab khusus tentang proyek strategis nasional, PSN. Di situ PSN ini diistimewakan untuk bisa dijalankan dan pemerintah daerah harus mengawalnya sampai terimplementasi. Jadi 98% proyek yang masuk dalam daftar PSN sekarang ini ada di provinsi-provinsi yang sekarang sedang menggelar pilkada. Ini daftarnya bisa dilihat aja di setiap daerah ini. Nah, jadi ini sebenarnya pemilihan operator Omnibus Law di daerah pilkada ini. Ini petanya untuk melihat lebih jauh bagaimana banyaknya proyek PLTU, proyek apalagi namanya kawasan industri, transmisi migas dan seterusnya. Inilah sebenarnya agenda mereka. Jadi dia nggak akan bawa agenda dari bawah, dari rakyat, nggak bakal. Ini agendanya sudah ada dari Jakarta, dari pusat. Sudah ada, tinggal dijalankan dan memilih kepala daerah yang jinak yang bisa menjalankan, mengoperasikan ini. Nah, kami juga menghadirkan beberapa contoh bagaimana pilkada di Kalimantan Selatan misalnya, yang para kandidatnya itu aja yang dulu juga berkuasa, lalu juga mereka adalah pendukung Omnibus Law ya. Jadi bisa dibaca kaitannya dengan pertambangan batu bara ya, seperti pasangan Haji Sabirin Nur dan Muhyiddin ini, pasangan ini adiknya Haji Isam. Haji Isam ini pemain utama batu bara di Kalimantan Selatan. Lalu juga di Samarinda, Kalimantan Timur juga seperti itu, ada 3 pasangan calon yang akan maju dan ketiga-tiganya juga terhubung dengan pertambangan batu bara dan juga Omnibus Law. Ya karena beberapa tim ses dan juru kampanyenya adalah orang-orang yang mengusung. Bahkan para kandidatnya jelas memiliki tambang batu bara. Di Kutai Kartanegara juga begitu, calon tunggal di Kutai Kartanegara ini. Bahkan di dalam debat kandidatnya yang terakhir, mereka mengatakan kalau masalah yang dikeluhkan masyarakat adalah tambang ilegal, kami akan memberikan solusi, tambang itu akan dilegalkan. Nah, itu kan luar biasa gila ya. Jadi bagaimana perusahaan yang tambang-tambang ilegal batu bara yang harusnya dilakukan sanksi dan penegakan hukum malah mau dilegalkan. Itu di Kutai Kartanegara. Dan penyumbang dananya juga terkait dengan perusahaan-perusahaan yang diduga perusahaan cangkang ya. Perusahaan yang hanya ingin mengaburkan penyumbang dana sebenarnya. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ada proyek strategis nasional Makassar Newport yang merupakan bagian dari PSN. Lalu juga kandidatnya juga terhubung dengan banyak perusahaan pertambangan dan proyek reklamasi ya, reklamasi Makassar. Salah satu pasangan seperti Munafri Arifuddin ini misalnya, dia adalah menantu dari Aksa Mahmud dan adik ipar dari Erwin Aksa yang selama ini mendukung Omnibus Law, masuk dalam Satgas Omnibus Law. Lalu sisanya adalah keluarga dari klan Yassin Limpo yang maju juga. Jadi orangnya itu aja, oligarki ini sekarang semakin subur di daerah melalui pilkada. Nah, hal ini semua membuktikan bahwa pilkada 2020 itu tidak lebih dari pemilihan operator Omnibus Law di daerah. Nah, karena itu di dalam kesimpulan dan seruan dari laporan ini, kita mengajak bahwa rakyat Indonesia sebagai sumber suara bagi kontestasi pemilihan elektoralnya harus kritis, harus memahami kepentingan para kandidat dan para penguasa kapital keuangan yang berada di belakang tiap kandidat dan partai politik yang menjadi sponsor. Nah, kita tidak boleh menjadi budak politik dan di saat yang bersamaan ditumbalkan menjadi korban investasi. Karena itu, melalui laporan ini, Koalisi Bersihkan Indonesia menyerukan mosi tidak percaya terhadap Pilkada 2020 dan menyarankan untuk menolak berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020 ini. Ya, selama tidak ada perubahan yang mengakar
Perubahan yang mengakar itu apa? Tadi sebagian sudah disebutkan juga oleh kawan dari Perludem ya, perubahan sistem politik ya. Kita bisa merecall anggota DPR atau kepala daerah yang dalam beberapa waktu tidak menunjukkan prestasi, dia bisa ditarik. Selama ini kan PAW itu pergantian antar waktu seorang anggota DPR itu hanya bisa dilakukan oleh partai, tapi nggak bisa oleh rakyat gitu. Terutama rakyat yang melihat bahwa anggota DPR ini nggak punya prestasi misalnya. Nah, jadi sangat jelas bahwa sebenarnya Pilkada 2020 adalah vaksin. Dia akan menyehatkan tubuh oligarki, ya, bukan menyehatkan demokrasi Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.